Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu datang pada kegiatan hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini yang akan memimpin doanya yaitu Amel. Silakan. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan, kita akan melaksanakan perkenalan dulu dengan tema perkenalannya yaitu tepuk kenalan. Dimulai dari Seni. Seni Amel. Amel Ain. Ririn. Ririn Seni. Fala Seni. Oke, terima kasih sudah memperkenalkan diri dengan tepuk kenalan. Nah, selanjutnya dalam kegiatan hari ini yaitu meningkatkan layanan bimbingan dan konseling kelompok bidang pribadi dan sosial. Nah, di mana pada bimbingan dan konseling kelompok bidang pribadi ini kita akan membahas topik layanannya yaitu kelasku sangat menyenangkan. Nah, dengan adanya bimbingan pribadi sosial ini diharapkan kalian itu dapat mampu menciptakan suasana yang lebih kondusif. Nah, apakah kalian setuju dengan temanya yaitu kelasku sangat menyenangkan? Setuju. Oke. Nah, dalam kegiatan ini selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan kali ini. Nah, kegiatan kali ini itu meningkatkan layanan bimbingan dan konseling kelompok bidang pribadi sosial ini menggunakan teknik permainan, yaitu teknik permainannya simulasi ular tangga. Nah, kan di sini terdiri dari 4 orang. Nah, nanti kalian itu akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 2 orang. Nah, dan selain itu juga kalian itu harus berperan aktif ketika nanti permainan simulasi ular tangga tersebut. Nah, jadi kalian itu jadi satu kelompok dulu. Misalnya kelompok pertama, nah kelompok yang kedua memperhatikan kelompok yang pertama ketika sedang melaksanakan simulasi ular tangga tersebut. Nah, sebelum dilanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke. Nah, selain itu juga nanti saya akan menjelaskan bagaimana permainannya. Nah, permainan simulasi ular tangga ini nanti kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Setelah itu kalian akan mempermainkan ular tangga ini. Nah, di sini ada tanda checklist 4. Nah, di huruf genap. Nah, bila ular tangga atau tanda ketika kalian sedang memainkan ular tangga. Nah, benda ini tuh berhenti di tanda checklist ini. Nanti kalian bisa mengambil surat yang sudah saya sediakan. Nah, di sini itu ada sebuah pertanyaan dan sebuah peraga. Nah, jadi selain ada pertanyaan, ada juga memperagakan. Nah, jadi nanti itu ada 1 orang yang membacakan dan ada 1 orang yang memperagakan. Jadi disiapkan saja siapa yang akan membacakan dan siapa yang akan memperagakannya. Nah, tujuan dari simulasi game ini itu agar kalian itu dapat bisa memberikan
adanya rasa tolong menolong antar teman. Nah, apakah sudah bisa dimulai untuk melaksanakan simulasi ular tangga tersebut? Sudah. Sudah siap? Sudah siap. Oke, kalian berhitung 1 dan 2 dari, jadi berhitung 1 dan 2-nya itu untuk pembuatan kelompok. Nah, dimulainya bisa dimulai dari Amel. Amel misal 1, ini langsung lewat berarti 2, terus ini 1, ini berarti 2 gitu. Bisa dimulai atau enggak gitu juga berurutan aja 1 2 1 2 gitu. Ya. Oke, dimulai dari Amel. 1 2 1 2. Nah, jadi kelompoknya Amel dengan Ririn, Ai dengan Seni. Ya, silakan duduknya berkelompok. Oke, sudah ya. Oke, Ai kasih jarak. Geser ke sini. Nah, siapa di sini yang akan menjadi kelompok pertama? Sweet. Oh, ini udah kelompok pertama, ini kelompok kedua. Kertas gunting. Yang ini yang menang main pertama. 1 2 3. Oke, yang main pertama yaitu kelompok 1. Dimulai. 1 aja. Nanti ini buat ini. Dari nomor 1. Oke, kelompok 2 lanjut. Pilih 1. Bebas. Buka Sen. Sanu ada yang membacakan? Seni, sang baca Sen. Pertanyaan apa? Ibu guru sedangkan mengabsen semua siswa di kelas 7, akan tetapi ketika guru tersebut memanggil nama Ririn tidak ada. Setelah itu ibu guru menanyakan kemana Ririn tidak masuk sekolah kepada teman yang dekat dengan Ririn. Oke, berarti di sini antara Seni dan Ai jadi ibu guru. Siapa yang akan jadi ibu gurunya? Oke, Seni. Sen ambil itu yang mana biru absen. Seni berperan sebagai guru. Ai pindah ke sini. Sen, biasa ya Sen, pembukaan dulu assalamualaikum. Nah, setelah assalamualaikum, Seni mengabsen satu dari Ai dulu, lalu Ai, lalu Ririn, kemudian Amel. Nah, nanti Ririn itu tidak hadir. Nah, nggak ada yang menjawab hadir gitu pas dipanggil Ririn. Nah, antara Ai atau Amel, siapa yang akan menjadi teman dekat Ririn? Amel. Nah, berarti Amel yang menjawab kenapa Ririn tidak masuk. Oke, sak dimulai Sen. Dari assalamualaikum, keras ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Gimana kabarnya?
absen dulu. Ai hadir. Ririn Tidak ada. Amel Hadir. Tanyakan kenapa Ririn tidak Ririn tidak hadir. Karena Ririn sakit. Oke, udah. Jadi kalau memperagakan hanya gitu ya, hanya memperagakan isi dari kertas ini. Ya lanjut. Saya hadir tadi. Dua ya. salah. Nanti mau kamu coba di atas di bawah. Hiji. Itu 5. Hiji. Dua. Lima. Yes. Ririn. Mau Amel, mau Ririn, mau Amel. Pilih. Sok, buka. Ayo kondisi kelas. Kelas Ai merupakan siswi kelas 6 di mana Ai akan mengikuti ujian nasional. Pada saat bimbingan Ai tidak membawa buku karena lupa. Apa yang harus kita lakukan sebagai teman Ai? Hei, apa yang harus kita lakukan sebagai teman Ai ketika Ai mau ujian nasional tetapi pas bimbingannya Ai tidak membawa buku? Per orang menjawab alasannya satu. Dari siapa dulu? Boleh. Saksen. Nah, apa yang harus dilakukan ketika Ai akan ujian nasional tetapi lagi bimbingan Ai tidak membawa buku? Apa yang harus saya lakukan sebagai temannya? Meminjamkan buku. Oke, meminjamkan buku. Amel? Oh, boleh pinjam buku. Oke, masih sama. Ririn? Boleh pinjam buku. Oke, nah ya ketika Ai akan melaksanakan ujian nasional tetapi pas Ai bimbingan Ai tidak membawa buku, maka kita sebagai temannya kita harus membantu Ai agar Ai bisa tetap melaksanakan bimbingan untuk melaksanakan ujian nasional dengan cara memberikan pinjaman buku kita kepada Ai. Oke, lanjut. Cici. Hai, tadi. 5. Opat. Dua. Dua. Boleh kuacok. Wah, ini
Bel istirahat telah berbunyi. Semua anak berdorong-dorong untuk pergi ke kantin. Sedangkan Ririn hanya duduk di bangku dan tidak mempunyai uang. Ai, Amel dan Seni datang membawa mie goreng dan minuman jus dari kantin yang akan dimakan di kelas. Apa yang harus dilakukan Ai, Amel dan Seni terhadap Ririn? Oke, nah jadi kalian harus memperagakan ketika sudah bel berbunyi. Nah setelah itu kalian pergi ke kantin, Ani, Seni, dan Amel pergi ke kantin, sedangkan Ririn masih ada di dalam kelas duduk. Nah dikarenakan Ririn itu tidak mempunyai uang dan tidak membawa bekal, jadi Ririn tetap diam di kelas. Nah kalian pergi ke kantin. Nah setelah itu di kantin kalian membeli mie goreng sama jus jeruk. Nah setelah membeli itu kalian membawa mie goreng dan jus jeruk itu ke kelas. Nah apa yang harus kalian lakukan ketika kalian membeli mie goreng dan jus jeruk sedangkan teman kalian Ririn tidak membeli mie goreng atau jus jeruk tersebut? Udah siap? Siap. Oke, jadi kita mulai saja ya. Ini mau gak? Enggak. Ririn, nggak apa-apa. Kita makan bareng aja. Ya, ikut aja. Nah, kan tadi kalian sudah memainkan simulasi games ular tangga. Nah, apa yang kalian dapat dari permainan ular tangga tersebut? Tadi udah kan ada contohnya. Tolong menolong. Oke, tolong menolong, terus Membagi makanan. oke, terus pas tadi lagi memainkan ular tangga, di situ terjalin hubungan apa? Kan ada dua orang perbedaan. Apa itu disebutnya? Bukan, kan ada perbedaan pendirian misalnya dari Amel dan Ririn.
Nah kan tadi memainkan ular tangga kan ada kekompakannya, kayaknya kan kompak gitu ketika permainannya. Ai yang ngocok, Seni yang mindah-mindahin, nah itu teh dimasuk apa? Kerjasama. Nah ya kerjasama. Oke, nah jadi dengan diadakannya tadi teknik permainan ular tangga dalam tema kita yaitu senangnya di dalam kelas, menyenangkan dalam kelas. Nah jadi ketika kita sedang di dalam kelas kita harus adanya kerjasama, tolong menolong, atau harus adanya rasa empati atau memiliki rasa rendah diri gitu. Jadi kita harus peduli terhadap orang lain. Misalnya orang lain lagi kesusahan dalam mengerjakan PR, kita harus dapat menolongnya, menyelesaikan, atau tapi jangan memberikan contekan atau hasil kerja kalian diberikan kepada orang lain karena itu akan merugikan kalian sendiri. Nah selanjutnya kan agar suasana kelas itu menjadi kondusif. Di sini ada 5 kita untuk menjadikan pembiasaan atau melatih agar kita dapat mengerti atau menyikapi perbedaan ketika di dalam kelas. Kan pasti di dalam kelas itu adanya perbedaan antar satu individu dengan individu yang lainnya. Nah yang pertama, kembangkan cara berpikir positif dan hindari dominasi prasangka. Nah jadi kalian itu harus tetap berpikir positif dan jangan berburuk sangka terhadap orang lain. Nah yang kedua, hindari sikap menonjolkan diri dan merendahkan orang lain. Nah jadi kalian itu ketika di kelas, ketika kalian ingin suasana kelas itu kondusif, maka kalian itu jangan merendahkan orang lain, karena dengan kalian merendahkan orang lain, kalian akan dibenci terhadap orang yang kalian rendahkan. Nantinya suasana kelasnya tidak akan kondusif. Yang ketiga yaitu senantiasa mengoreksi dan introspeksi diri serta tidak cepat menghakimi orang lain. Nah jadi ketika kalian memiliki permasalahan di kelas, kalian jangan langsung menghakimi orang lain, tapi introspeksi dulu terhadap diri kalian. Apakah bisa permasalahan itu mungkin adanya di dalam diri kalian, bukan terhadap orang lainnya. Jadi kalian itu jangan asal menghakimi orang lain, tapi harus introspeksi diri dulu. Nah yang keempat yaitu meningkatkan kepekaan diri terhadap orang lain dan lingkungannya. Nah jadi kalian itu harus meningkatkan kepekaan dirinya terhadap suasana di kelas. Jadi misalkannya di dalam kelas itu banyak sampah atau meja-mejanya tidak rapi. Nah kalian itu harus peka gitu, kenapa yang lain tidak membersihkan atau merapikan meja dan kursi di kelas. Nah berarti ya kalian itu harus merelakan diri untuk merapihkan kelas tersebut agar di dalam kelas itu suasananya nantinya akan kondusif. Jadi kan ketika pembelajaran ruangannya bersih terus rapi, kan pasti enak gitu ya pas lagi pembelajarannya. Nah yang terakhir yaitu bersikap sabar, tulus, toleran, dan tegas. Nah jadi kalian itu harus sabar. Misalnya ada yang gelitan di kelas, nah kalian itu harus sabar. Nah ketika kalian menolong orang lain juga, kalian itu harus tulus gitu, jangan mau ada imbalannya. Nah kalian juga harus tegas terhadap siswa yang misalnya asal minta contekan pengerjaan tugas rumah gitu. Jadi kalian harus tegas, kalau kalian mau menyontek dari saya, berarti kalian itu harus berusaha dulu mengerjakan. Nah kalau udah gak bisa mengerjakan, baru saya berikan, kayak gitu. Nah kelima langkah tersebut itu langkah yang bisa kalian latih dalam keseharian kalian. Nah kan tadi di dalam permainan ular tangga itu bahwa ada sikap tolong menolong yang tadi dicontohkan,
yang diperagakan, yaitu ketika Ai mau ujian nasional tetapi pas bimbingannya Ai tidak membawa buku. Jadi kalian itu memberikan pertolongan dengan memberikan catatan atau buku kalian kepada Ai gitu. Nah, karena sesama teman itu harus saling tolong menolong. Nah, terdapat 13 manfaat yang dapat kita ambil sebagai makhluk sosial untuk mendapat menolong orang lain. Yang pertama, menyelesaikan masalah lebih cepat. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, meningkatkan harga diri. Yang keempat, menjalin persahabatan yang erat. Yang kelima, lebih menghargai diri sendiri. Yang keenam, menciptakan rasa nyaman di hati. Yang ketujuh, menularkan perbuatan baik pada orang lain. Yang selanjutnya, memberikan rasa pembaruan. Yang selanjutnya, merasa lebih bersyukur. Yang selanjutnya, menemukan kedamaian batin dan memperluas tujuan hidup. Nah, ketika kita berbuat baik kepada orang lain atau menolong orang lain itu ada manfaatnya gitu ya. Yang pertama, menciptakan kenyamanan hati. Nah, ketika kalian menolong orang lain, hati kalian itu akan damai. Nah, selain damai dan hati juga, kalian akan mendapatkan pahala nantinya. Nah, yang kedua, lebih menghargai diri sendiri. Yang ketiga, mempererat hubungan. Jadi ketika kita menolong orang lain, kita itu akan mempererat hubungan yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Menghindari stres. Yang terakhir, menularkan kebaikan kepada orang lain. Nah, ketika kita membantu atau menolong orang lain itu akan melihat diri kita bahwa diri kita itu suka menolong terhadap orang lain. Nah, sehingga orang lain itu meniru untuk menolong orang lain juga. Nah, pemaparan sudah selesai dan permainan simulasi ular tangga juga tadi sudah beres. Nah, saya ingin bertanya, apa yang kalian dapat dari bimbingan dan konseling kelompok bidang pribadi sosial dengan tema untuk meningkatkan bahwa kelas itu sangat menyenangkan. Nah, dengan tujuannya itu agar suasana kelas itu menjadi kondusif. Nah, apa yang tadi dari awal sampai sekarang, apa yang kalian dapatkan? Mengajarkan saling tolong menolong, Ya, terus gotong royong. kerja sama, Oke, terus empati. Nah, jadi dengan diadakannya bimbingan kali ini, kalian itu dapat mampu bekerja sama dengan anggota kelompok atau dengan teman yang ada di dalam lingkungan kalian. Nah, yang selanjutnya adanya rasa empati, jadi adanya rasa ingin membantu atau adanya hati yang lembut gitu untuk membantu orang lain. Ya, yang selanjutnya tolong menolong. Ya, oke. Dikarenakan mungkin kegiatan bimbingan kali ini dicukupkan sekian, akan tetapi sebelum ditutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk memimpin doanya kan tadi oleh Amel, sekarang juga oleh Amel. Dipersilakan. Saya sesudah memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu hadir kepada kegiatan kali ini. Dicukupkan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.